Shalom. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang percaya yang berkenan ada di dalam ibadah di saat ini. Dari pembacaan Alkitab Filipi pasal 2 ayat pertama sampai dengan 11, kita diantar dari satu tema, Yesus Kristus adalah Tuhan, yang terangkat dari ayat 10 dan 11. Izinkanlah saya untuk membacakannya bagi kita. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya dan juga di tengah kehidupan pergaulan kita, pasti kita membutuhkan orang lain. Pasti kita juga mau bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, baik itu keluarga, tetangga, rekan-rekan kerja, rekan-rekan pelayanan, dan juga orang-orang lain yang kita jumpai dari kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Nah, tentunya apa yang kita selalu harapkan adalah ketika kita bersama-sama mengerjakan, bersama-sama melakukan, bersama-sama membuat sesuatu yang memberi hasil yang baik, memberi hasil yang positif, memberi hasil yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain atau generasi-generasi berikutnya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang percaya, tetapi kalau di antara kebersamaan itu lalu ada pihak-pihak atau pribadi-pribadi yang mau untuk lebih dihargai, atau mau apa yang disampaikannya, apa yang diutarakannya, apa yang merupakan gagasan atau idenya harus semua lakukan. Ternyata ada juga yang tidak menerima, tidak mau melakukan atau tidak sesuai dengan apa yang mereka harus bersama-sama lakukan. Maka ini akan menjadi masalah. Ini akan mengakibatkan ada yang tidak senang, ada yang tidak mau, ada yang tidak suka dengan seperti itu. Itulah yang terjadi dan ada di dalam persekutuan orang percaya di jemaat Filipi. Rasul Paulus, sekalipun dia ada di dalam penjara dan dia menerima informasi tentang kondisi jemaat di Filipi, yang mana akan terjadi perpecahan, ada pandangan, ada pendapat, ada pikiran yang sering mau lebih daripada yang lain. Saudara-saudari, sebagai orang percaya,
Kalau persekutuan orang percaya tidak berjalan secara bersama-sama, bagaimana ada kekuatan Allah di dalamnya? Sebagai orang percaya, apa yang dilihat oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Rasul Paulus sebagai orang tua iman, sebagai seorang pelayan, dia harus memberi nasihat dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan itu. Nah, saudara-saudari, sebagaimana pada ayat pertama dari pembacaan kita, Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi untuk mengarahkan perhatian mereka kepada Kristus sebagai sumber nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Kristus adalah sumber segalanya. Karena itu jemaat di Filipi tidak mencari kekuatan lain atau pandangan-pandangan lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca doa Yesus pada Injil Yohanes pasal 17, khususnya di ayat 20 sampai 23, kaitannya dengan doa Yesus bagi semua orang percaya yang percaya pada Yesus melalui pemberitaan Injil para rasul atau murid-murid Yesus. Harapan Yesus dalam doa itu adalah supaya orang percaya itu bersatu. Ketika orang percaya bersatu, orang percaya sehati, orang percaya sejiwa, orang percaya seroh, maka ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa, ada kekuatan. Sebab apa yang dilalui atau apa yang dialami oleh orang percaya dalam suatu persekutuan adalah hal yang kita juga bisa katakan bahwa kita ada di dalam peperangan rohani. Kita ada di dalam pertempuran-pertempuran khusus yang tidak bisa dilihat oleh mata dan kepala kita atau mendengar. Peristiwa itu ada di alam roh. Sehingga orang percaya kalau satu punya pendapat, satu punya pikiran begini tidak lagi menjadi bagian dalam kebersamaan, bagaimana ada kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita mau mengalahkan segala hal yang mengganggu kita, sekalipun kita bawa orang yang punya karunia doa luar biasa, tapi kalau yang ada di dalamnya tidak bersatu, tidak sama-sama, bagaimana doa itu mau tembus? Bagaimana pujian itu berkenan di hadapan Allah? Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan di dalam Injil-Injil, jikalau engkau berdiri berdoa, untuk berdoa, ampunilah barang sesuatu yang ada di hatimu terhadap saudaramu. Baru bisa. Kalau di sana tidak senang dengan kamu pendapat, tapi kamu bilang ini yang benar, ini yang betul, kenapa kamu? Hati-hati. Kalau Yakobus bilang doa orang benar sangat besar kuasanya, tapi kalau kita semua yang hadir tidak baku senang karena keadaan terpaksa, jadi kita datang dalam kelompok doa. Doa kita orang dia akan sampai di plafon sini, diturun kembali. Kita sendiri dengar, tidak ada jawaban dari Tuhan. Seperti Yakub mengalami penglihatan di Betel itu. Tidak ada tangga dari sorga turun ke bumi yang membawa ke tempat pokok doa. Tidak ada putus. Jadi hidup orang percaya itu jangan ada yang bilang saya yang lebih, saya yang hebat. Itu keliru. Pelayanan kita berjalan dan berhasil itu karena Tuhan. Karena kita semua itu bersatu, kita semua sehati, kita semua setuju. Jangan kita bawa yang dari luar-luar yang bukan yang dikatakan atau dianjurkan oleh Yesus ke dalam persekutuan. Itu bahaya. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi.
Sebab di dalam Kristus Yesus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasih. Kalau siapa lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus, dia dapat berkat banyak. Tapi kalau kasih terus dongkol-dongkol, kasih terus marah-marah, kasih terus cara senang, tidak ada berkat. Walaupun yang kau kasih ini kau bilang dengan harapan supaya, tapi karena kau kasih ini kau tidak kasih dia ikhlas dengan hati, sudah, kau tidak dapat berkat. Tuhan Yesus bilang dalam Injil Matius 7 ayat 12, apa yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah dahulu bagi mereka. Kau mengasihi orang, kau memberi, menyerahkan, memindahkan sesuatu dari tanganmu kepada orang lain, maka Bapa di surga akan memberkati engkau. Tapi kau tidak lakukan itu, hanya bicara, nol. Pintu berkat tertutup. Inilah yang ada di dalam persekutuan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita jumpai dalam pembacaan kita di ayat 2-4. Rasul Paulus memberi ketegasan kepada jemaat Filipi sebagai jemaat yang dibangun atas kasih Allah. Maka sukacita mereka haruslah didasarkan pada sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jangan ada motivasi lain. Pelayanan yang sudah ketemu pelayanan. Akhir-akhir ini saya juga dengar, tapi kadang-kadang saya diam. Kita giat, tapi ada yang sungut-sungut. Banyak program kita di tingkat jemaat laksanakan, lakukan, kerjakan, tapi menjadi masalah lagi. Saya sebagai seorang pelayan, saya dengar, saya diam. Saya bilang Tuhan yang benar itu Tuhan yang tahu. Saya tidak mau saya bicara menurut yang, karena saya lihat orang ini dekat dengan saya bicara karena orang ini selalu bangun berkomunikasi dengan saya bicara membela dia, tidak. Saya seorang pelayan yang lebih baik dia. Saya tidak tahu siapa yang benar. Yang benar itu Tuhan. Pelayanan sekarang kita giat lakukan, tapi tidak tahu. Di sana sini mulai ada yang bicara A, bicara B. Dong urusan ini kenapa lakukan? Semua kita yang punya tanggung jawab. Saya diam saja. Saya tidak punya hak untuk berikan. Yang benar ini tidak. Yang benar itu Tuhan. Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan hari ini. Pelayanan itu harus begitu. Kita tidak ada yang orang hebat di sini. Yang hebat itu Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Sehingga dalam bagian ini juga di ayat 3 dan 4 Rasul Paulus menyampaikan ketegasannya, dikatakan dalam tentang aturan hidup sebagai jemaat yang dibangun atas kasih Kristus, yaitu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tadi saya sudah jelaskan dalam persekutuan, atau puji-pujian yang sia-sia dan memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi hendaklah hidup saling menghargai dan mementingkan kepentingan orang lain. Nah, teman-teman majelis pasti di sermon kemarin sudah dengar, saya bilang pengharapan itu konsep pelayanannya bukan konsep pelayanan keramik dan tehel atau tembok. Kita konsep pelayanan adalah dasar tanah dan dinding triplex. Sebab kita ini tidak semua orang punya penghasilan tetap yang baik. Kita ini ada dari kalangan yang paling terendah sampai dengan yang ada di atas. Di jemaat pengharapan ada di situ. Tapi ketika dalam pelayanan kita bawa konsep keramik, kita bawa konsep tembok, kita bawa konsep yang bersifat luar biasa, maka kita tidak akan menyentuh mereka yang punya hidupnya lantai tanah, dinding triplex. Tidak akan kita sentuh. Padahal itu potensi dalam jemaat yang harus kita sentuh mereka. Ini yang kadang-kadang kita tidak lakukan. Ada beberapa hal yang tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam pelayanan yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita bilang tidak boleh, kita abaikan, kita bilang jangan.
Dalam hal itu kadang-kadang saya takut. Saya bilang yang Tuhan kehendaki kita tolak, baru yang kita mau itu yang harus dilakukan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang disampaikan pada ayat 3 dan 4 di bagian akhir hidup saling menghargai dan itu mementingkan kepentingan orang lain dan mementingkan kepentingan orang lain. Ya pasti saudara-saudara, pelayanan kita ini terus bergerak, berjalan. Ada waktu di mana kita butuh orang lain menolong kita. Tapi ada waktu di mana orang lain membutuhkan kita menolong dia. Dia harus berjalan. Pelayanan ini harus bersama-sama. Hal yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang menjadi perhatian bagi kita dari tema kita, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat terakhir saya tidak sampaikan di ayat 5 dan 8, 5 sampai 8, tapi saya langsung pada ayat 9 dan sampai 11. Apa yang diharapkan? Itulah tujuannya. Bagaimana saya dan saudara-saudari mau menerjemahkan apa yang firman katakan atau apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sebagaimana awal saya katakan bahwa peribadatan kita, persekutuan orang percaya ini adalah suatu peperangan yang sedang terjadi dengan penghulu penguasa udara, dengan roh-roh yang ada yang tidak bisa kita lihat, tetapi selalu mengganggu kita di dalam roh. Sehingga dalam ibadah itu kita ada di dalam bagian itu. Setiap orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, dia akan mengerjakan perkara-perkara ini. Tapi kalau yang beribadah duduk di sini tapi pikiran di tempat lain, ingat ke tempat lain, tidak akan capai itu, tidak akan dapat itu, tidak akan kita alami itu. Nah, inilah hal yang perlu dan saya dan saudara-saudari kerjakan. Supaya apa? Firman atau bagian ini dengan jelas ada kuasa-kuasa lain, ada halangan atau hambatan yang tidak bisa kita lihat, kita dengar di alam roh. Dan dikatakan supaya dalam nama Yesus semua itu mengaku, semua itu bertekuk. Ada kuasa di atas, di bawah, dan di bawah bumi. Ini berbicara tentang kondisi-kondisi kita. Saya dan saudara-saudari dalam kehidupan sebagai orang percaya banyak hal yang sering mengganggu kita. Maka hal-hal yang mengganggu ini dalam pelayanan, bagaimana kita mau meredahkannya, bagaimana kita mau menyelesaikannya. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi itu menjadi bagian yang utama bagi kita. Jangan cari segala sesuatu yang bersifat menolong kita, yang menguatkan kita, yang bisa menghibur kita. Semua ada di dalam firman Tuhan. Semua ada di dalam Yesus. Mendapat segala sesuatu ada di dalam Yesus. Yesus sendiri berfirman, berkata dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18-19, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ada kuasa. Kalau Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana ini mau kita alami? Kalau kita sendiri cara baku senang, datang di ibadah tapi cara baku senang, bagaimana kuasa itu kita mau alami? Sehingga yang kita tuai gangguan, pulang baku marah, ya sudah iblis bilang begini, kau ikut ibadah tadi, baku suka cita, saya sudah ganggu dengan hal ini, selesai.
Tidak ada berkat rohani dalam diri kita. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari pelayanan ini kita dituntun dari ayat 8 untuk merendahkan diri. Kau status sosial, kau luar biasa di sana, tapi dalam pelayanan semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang hebat, hanya Tuhan Yesus yang hebat. Merendahkan diri. Jangan kita buat begini. Saya punya status sosial begini. Yang keluarga yang kita mau kunjungi, di bawah saya, untuk apa saya mau datang ibadah di rumah. Waduh, itu yang lebih bahaya sudah. Pikiran-pikiran itu kita jauhkan. Pelayanan, persekutuan yang Tuhan punya. Mau kita datang, kita beribadah di rumah, di lantai, di tanah, cara apa-apa. Yang penting ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hari ini, hari yang akan datang, maupun hidup di sana. Itu janji. Jadi jangan pakai pikiran, kita ke keluarga ini nanti kita ntar makan. Stop. Ibadah yang penting tuh. Ibadah itu penting. Kalau Rasul Paulus bilang di dalam Roma pasal 14 ayat 17, hal kerajaan sorga itu bukan soal makan dan minum. Hal kerajaan surga itu soal kebenaran, sukacita, dan kehidupan di dalam Roh Kudus. Jadi datang dalam ibadah terus saya pikir-pikir itu. Yang penting saya mau ibadah, titik. Ada kerja yang kau harus selesaikan, kas tinggal dulu. Pikiran saya tetap untuk ibadah. Nanti Tuhan yang tolong kau waktu kau menghadapi pekerjaan, Tuhan dia akan beritahukan kau kerja seperti ini, kau kumpul ini pasti selesai. Benar, karena kau kerja dalam Tuhan. Itu merendahkan diri. Jadi jangan lihat dari si A punya kondisi ekonomi, si A punya status sosial, si A punya rumah. Jangan. Pelayanan jalan. Kamu A, kamu B di tingkat sosialmu bagus, tapi ingat pelayanan itu di mata Tuhan semua sama. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya, kita harus memiliki kerelaan untuk berkorban. Memiliki kerelaan untuk berkorban. Kadang-kadang pelayanan bilang kita orang harus kasih ini, kita harus berikan ini, kita bicara, kita kumpul ini, tapi sendiri cara memberi. Hati-hati. Mari kita mau kegiatan ini, ada keluarga ini butuh bantuan, sendiri bicara tapi tidak memberi. Hati-hati. Ayat 8 mengajak kita harus rela untuk berkorban. Ayat 7 tadi kita harus merendahkan hati. Ayat 8 kita harus rela berkorban. Pelayanan ini berkorban waktu. Teman-teman majelis, badan pelayanan unsur yang harusnya dengan keluarga, yang harusnya kerja di kantor, yang harusnya ada di usaha, mungkin jual apa begitu. Tapi karena pelayanan harus kerjakan itu. Kerjakan pelayanan. Kita ingat Tuhan Allah bilang sama Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya tidak bawa semuanya. Tidak ambil. Dibilang apa? Berkat-berkat ini akan menyertai engkau. Siapa memberkati engkau, dia diberkati. Siapa mengutuk engkau, dia dikutuk. Orang yang bekerja bagi Tuhan, orang yang melakukan pekerjaan bagi Tuhan, rela berkorban, berkat-berkat ini akan menyertai dia. Kalau pemazmur katakan dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Itu akan terjadi bagi hamba-hambanya yang melayani dengan rela berkorban. Kalau hamba-hambanya yang melayani dengan sungut-sungut, dengan berbagai macam kalimat yang seakan-akan tidak suka, tidak senang, tidak mau, itu tidak ada berkat. Berkat terkadang kita dalam tanda kutip ukur
kerja, anak berhasil pekerjaan ini, pekerjaan ini. Ingat, berkat itu tidak semuanya seperti itu. Berkat itu adalah berkat jasmani dan berkat rohani. Apa yang dikatakan Allah kepada Abraham di dalam Kejadian 12 itu berkat jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari 3 hal ini mau menolong kita melihat pelayanan yang ada di dalam jemaat kita, di dalam week kita. Jadi dalam pelayanan ini kita harus melihat pelayanan ini di dalam kasih dan anugerah Allah. Melayanilah dengan baik. Kedua, apa yang menjadi hal di dalamnya, mari kita kerjakan dan kita lakukan. Tuhan yang punya firman ini menolong kita untuk melakukan pelayanannya, mengerjakan segala perintahnya, dan akhirnya semua akan mengaku Yesus adalah Tuhan karena alat-alatnya mengerjakan itu. Dan apa yang dikatakan Injil Matius 5 ayat 16, sebab itu hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.